Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat mengikuti pelajaran seperti biasa dengan tidak ada halangan dengan lancar dan nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai silakan berdoa dulu dipimpin oleh kelasnya Mas Harul. Silakan Mas Harul. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, terima kasih Mas Harul sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai terlebih dulu ya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Ya, alhamdulillah masuk semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua akan belajar materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Akan tapi sebelumnya, bahwa minggu kemarin kita telah belajar bersama tentang Asmaul Husna. Perlu kita ingat kembali materi tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu arti Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Lukman, jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ya bagus, ya ternyata masih ingat. Ya baik, sekarang kita lanjutkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Itu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjutkan. Nah, pada materi iman pada kitab-kitab Allah nanti akan kita pelajari. Yang pertama, beriman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengenal kitab Allah. Terus yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah. Nah, itu ada 3 hal yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang Pak Guru punya gambar. Di sini ada 4 gambar. Gambar apa, anak-anak? Gambar kitab-kitab Allah. Gambar kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab apa? Allah. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. itu ada 4 kitab. Sebelum kita lanjut, coba saya tunjuk apa, saya tanya dulu pada Said. Mas Said, kitab Taurat menurut Said itu diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Atus, kitab Taurat diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Taurat itu diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Terus yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Itu ada 4 kitab yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ya, baik, sekarang sebelum kita lanjutkan materinya,
perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita belajar bersama tentang kitab Allah, nantinya apa tujuannya? Dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, tadi setelah belajar ini bisa menjelaskan apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Nanti dapat menyebutkan ada berapa, kitabnya apa saja, gitu. Terus tujuan yang ketiga, dapat menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab Allah. Siapa yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan siapa yang menerima kitab Al-Quran. Itu nanti bisa semua. Terus tujuan yang keempat, dapat menentukan nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Ditentukan kitab ini diterima, kitab apa diterima nabi ini. Nah, nanti bisa menentukan dengan cara kita nanti bermain indeks karpet atau bermain kartu materi. Terus tujuan yang kelima, nanti dapat menjelaskan isi tentang kitab-kitab Allah. Nanti setelah diskusi, anak-anak sekalian dapat menjelaskan tentang isi dari kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ya, itu tujuan kita setelah kita nanti belajar bersama mempelajari tentang materi kitab-kitab Allah. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Secara bahasa Taurat artinya adalah syariat atau perintah. Jadi Taurat itu artinya syariat atau perintah. Apa isinya kitab Taurat? Isinya keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala serta larangan menyembah berhala. Itu inti dari isi kitab Taurat. Kita diberitakan untuk menyembah Allah dan kita dilarang untuk menyembah berhala. Terus yang kedua kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihi salam. Betul. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Secara bahasa Zabur itu artinya apa? Tulisan. Secara bahasa Zabur itu artinya adalah tulisan. Nah, terus isi dari kitab Zabur itu berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah-hikmah. Nah, itu isi yang terkandung dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu dikhususkan, diperuntukkan untuk Bani Israil. Nah, itu kitab Zabur diperuntukkan khusus untuk Bani Israil. Sekarang kita lanjutkan kitab yang ketiga dan keempat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Nah, sini yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Cara bahasa Injil itu artinya apa? Kabar gembira. Lukman, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa lo? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bukan Nabi Muhammad, ya? Ya apa-apa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Terus isinya kitab Injil bisa dibaca apa tidak? Bisa? Coba saya membacakan kitab Injil berisi tentang, yuk. Berisi tentang kebenaran dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, terima kasih sudah dibacakan Mas Said. Jadi isi daripada kitab Injil itu tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada
kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu isinya, tentang ajaran bagaimana kitab Injil itu isinya adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur. Nah itu dibenarkan dalam isi kitab Injil. Nah terus kitab Injil itu bahasanya adalah bahasa Yunani. Jadi bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Yunani. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, isi kitab Al-Quran itu tentang akidah, keimanan, ibadah, penciptaan manusia, dan kisah-kisah serta hubungan manusia dengan Allah, dengan masyarakat, dengan negara, dan dengan sesama. Nah itu isi tentang kitab Al-Quran. Nah sekarang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada banyak hikmah. Apa saja? Di antara yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang pada kita sehingga harus banyak bersyukur. Allah itu sangat sayang. Kita harus sadar bahwa Allah itu sangat menyayangi kita sehingga kita harus pandai bersyukur. Mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Di samping itu, cara kita bersyukur pada Allah dengan diberi beberapa nikmat, ya kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu caranya seperti itu ya. Nah. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang diperintahkan Allah, yang dituangkan dalam Al-Quran, apa yang dilarang oleh Allah, yang dituangkan dalam Al-Quran, kita harus menjalankan dan kita harus tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Terus yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Jadi Islam itu adalah agama yang menyelamatkan kita. Agama bagi seluruh umat dan agama satu-satunya agama yang akan menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Materi tentang kitab dan tadi kira-kira sudah paham apa belum? Sudah. Ada yang mau tanya? Yuk silakan yang mau tanya. Tunjuk diri. Ya, Mas Sapi. Dalam Al-Quran surah apa? Oh ya, yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai berapa? 5. Itu ayat Al-Quran yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya Qur'an bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai akhir 5 ayat. Itu waktu itu ketika Nabi sedang berhalwat di dalam gua Hiro. Tuh, begitu ya Mas Safi ya? Paham? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya Mas Arul, ya Mas Arul. Kisah sahabat itu masuk dalam isi kitab apa Pak? Kisah-kisah tentang Nabi, tentang Rasul, tentang sahabat itu semua masuk dalam keterangan kitab Al-Quran. Karena Al-Quran salah satu isinya adalah tentang kisah-kisah, kisah Nabi, kisah Rasul, kisah para sahabat dan lain-lain. Itu semua terangkum dalam isi kitab Al-Quran. Sampai di sini paham semua? Nah, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Pahami apa yang menjadi perintah dalam diskusi. Nah, nanti diskusikan apa arti dalam kelompok tentang isi kitab-kitab Allah. Nah, nanti akan saya beri materi untuk diskusi kelompok. Jadi nanti materi saya bagi, tidak usah lama-lama. Kalau jawab dengan materi, nanti diskusinya cukup 5 menit saja. Setelah itu nanti maju dipaparkan di depan kelas. Siap anak-anak ya? Siap. Sekarang saya berikan untuk materi diskusinya.
Silakan didiskusikan, berembuk, bekerja sama semua pikir untuk diskusi materi tentang kitab Allah. Silakan. Ya Allah. Di menit. Nah, gerak sama. Nah, sama ya, semua pikir. Sudah cukup selesai? Sudah? Nah, waktunya sudah cukup habis. Sekarang kalau sudah semua dipaparkan di depan kelas, urut mulai kelompok 1, kelompok 2 dan dilanjutkan yang terakhir kelompok 3. Yo silakan dibacakan satu maju untuk mewakili kelompoknya. Kelompok 1 Mas Apik, ayo maju. Nah, sini buat tidak kena sorot. Nah, sudah bacakan. 1. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Kitab tersebut berisi tentang zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran yang membenarkan kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia dan kisah-kisah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Bagus, teruskan ya. Cukup, lanjutkan kelompok 2. Silakan diwakili oleh Mas Arul. Yuk, baca. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan menyembah berhala. Kitab Zabur. Kitab Zabur berisi tentang zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Injil. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran yang membenarkan ajaran kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia dan kisah-kisah. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Yuk, kelompok yang terakhir. Pasalnya Atus. Nah, Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran yang membenarkan ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia dan kisah-kisah. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Kitab Zabur berisi tentang zikir, pengajaran dan hikmah, merupakan petunjuk bagi Israel. yang tepukan untuk Atus. Nah, ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok sudah memaparkan dari hasil diskusinya. Ternyata semuanya bagus-bagus, betul-betul semua. Jadi apa yang dipaparkan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam materi diskusi. Ya, betul, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi materi pada kesempatan pagi hari ini sekarang kita simpulkan bersama-sama bahwa iman kepada kitab Allah adalah percaya adanya kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kita harus percaya, ya, yakin dan percaya. Terus iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Tuh. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah hukumnya wajib. Yang keempat, kitab Allah yang wajib diimani jumlahnya ada 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus kitab Taurat artinya syariat atau perintah. Yang selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur artinya tulisan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum. Nah, wassalam ya. Nanti materi kita pada hari ini itu sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin. Nah, sebelum itu saya berikan tugas mandiri dikerjakan, dikumpulkan minggu yang akan datang. Ya, sini ada 10 soal, silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu yang akan datang. Nah, itu dikerjakan terus dikumpulkan pada minggu yang akan datang. Ya, untuk pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini cukup sampai di sini. Mari pelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama. Semuanya duduk dulu, berduduk dulu tenang. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.